Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan terus bergerak menjadi bagian dari kelompok negara maju dunia. Keberhasilan ini adalah wujud nyata pemanfaatan potensi kekayaan sumber daya alam dan manusia yang tersebar di seluruh negeri. Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan wilayah-wilayah lain di seluruh Nusantara. Kekayaan alam yang melimpah itu selama berabad-abad semenjak masa penjajahan sampai kemerdekaan dibawa ke luar negeri tanpa ada nilai tambah bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Pemerintahan Joko Widodo mengambil keputusan luar biasa berani dengan moratorium ekspor bahan mentah dan kewajiban hilirisasi di berbagai sektor. Hilirisasi berarti meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki bangsa Indonesia. Hilirisasi telah terbukti menarik investasi besar-besaran dari luar negeri. Penanaman investasi ini berarti membuka lapangan kerja yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semua negara saat ini butuh yang namanya investasi. Karena kunci pertumbuhan ekonomi sebuah negara sekarang ini sangat sulit sekali. Menaikkan konsumsi masyarakat bukan hal yang gampang. Menaikkan ekspor bukan hal yang gampang. Naik sedikit saja sangat sulit. Tetapi yang dikejar-kejar semua negara saat ini adalah satu, investasi. Dan kita juga sama, kita ingin membuka kesempatan kerja yang sebesar-besarnya bagi rakyat kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, investasi harus terus tumbuh, karena juga investasi akan mendatangkan penerimaan negara, mendatangkan penerimaan negara dan juga penerimaan daerah. Investasi di berbagai sektor, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang hilirisasi sumber daya alam, adalah tanggung jawab besar yang diemban oleh Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Penanaman investasi ini berarti membuka lapangan kerja yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih dari itu, Kementerian Investasi BKPM juga secara serius memperhatikan penyebaran investasi yang bisa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh negeri. Bapak Presiden memerintahkan kepada kami waktu itu adalah investasi harus dorong berkualitas. Ciri investasi berkualitas adalah penyebaran investasi yang tadi sudah lewat video Bapak Presiden. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan 2020 kuartal ketiga, investasi di luar Pulau Jawa lebih besar ketimbang di Jawa. Dan alhamdulillah atas kewenangan yang diberikan kepada Kementerian Investasi untuk merumuskan langkah-langkah komprehensif dan terukur secara regulasi, maka sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2023 kuartal ketiga sudah masuk kuartal keempat, investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang di Jawa. Hilirisasi sektor migas jadi perhatian khusus Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana dengan mulai disusunnya peta jalan hilirisasi minyak dan gas atau migas dalam negeri sampai tahun 2040. Peta jalan ini menjadi visi pemerintah untuk mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN Indonesia Emas 2045. Dalam melakukan hilirisasi ke depan, itu tantangannya terutama mungkin adalah apa insentif yang bisa kita tawarkan. Sehingga industri hilirisasi kita itu memang
akan lebih kompetitif dibandingkan apabila mereka bangun itu di negara lain. Untuk komoditasnya tentu karena ada di kita itu akan menjadi lebih kompetitif. Tetapi tadi perizinannya, kemudian tenaga kerjanya. Permasalahan tenaga kerja di kita adalah masalah kualitas tenaga kerja. Ya, belum semua daerah memiliki SDM dengan kualitas yang rata atau merata atau sama. Nah, ini merupakan tugas kita selanjutnya. Maka kita mendorong untuk pelaksanaan vokasi oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan hilirisasi. Kenapa kita berharap vokasi itu dilakukan oleh perusahaan yang melakukan hilirisasi agar kualitas sumber daya alam yang nanti dihasilkan itu memang sesuai dengan kebutuhan dari industri itu sendiri. Tetapi kita tidak hanya mendorong atau meminta mereka melakukan, tapi pemerintah juga memberikan insentif bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan vokasional tadi. Apa bentuknya? Kita berikan mereka, kita katakan super tax deduction, ya, adalah satu potongan pajak yang besar sekali, ya, agar mereka bisa mendapatkan benefit juga, gitu loh. Bukan hanya benefit untuk sumber daya manusia kita, tetapi benefit untuk perusahaan itu sendiri, karena mereka bisa mendapatkan keringanan pajak. Saat ini, berbagai proyek hilirisasi migas sudah mulai berjalan, antara lain Blok Tangguh, Blok Wiryagar, Berau, dan Muturi. Dan komitmen penyaluran gas ke pabrik pupuk milik PT Pupuk Kaltim di Papua Barat, juga industri metanol di Bojonegoro, Jawa Timur. Potensi minyak bumi dan gas dunia adalah sumber daya alam yang sangat terbatas. Selain itu, dibutuhkan teknologi dan investasi yang sangat besar untuk melaksanakan eksplorasi dan mendayagunakannya untuk kepentingan dalam negeri. Di sisi lain, kebutuhan migas dan produk-produk turunannya makin lama semakin meningkat, seiring pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia. Selama ini, sebagian besar kebutuhan migas dan produk turunannya lebih banyak diimpor dari luar negeri, yang berarti mengurangi devisa dan merugikan neraca perdagangan negara. Dengan demikian, hilirisasi sektor minyak dan gas merupakan program strategis yang tidak bisa ditunda lagi untuk kepentingan bangsa Indonesia di masa kini dan masa mendatang. Pertama, untuk gas. Ya, untuk gas yang kita besar di Asia Pasifik, kita nomor 3 Asia Pasifik. Tapi sebetulnya untuk total dunia, kita bukan yang terbesar juga. Nah, oleh karena itu, kita akan memanfaatkan sumber daya alam gas kita seoptimal mungkin. Apa yang kita butuhkan sebetulnya produk yang menggunakan bahan baku gas selama ini? Salah satu pupuk atau amonia. Nah, kita membutuhkan amonia yang saat ini kita akan bangun di kawasan timur Indonesia. Agar pertanian kita di kawasan timur Indonesia itu akan bisa kita tingkatkan kualitasnya, ya, seoptimal mungkin. Kedua, kita juga ingin mendorong hilirisasi untuk gas ini, ya, untuk produk yang kita import dengan nilai yang tinggi saat ini. Nah, daripada gas ini kita ekspor sebagai bahan mentah, maka kita akan dorong untuk dimanfaatkan hilirisasinya. Kemudian kita juga akan melakukan hilirisasi gas ini terhadap produk-produk lain, misalnya untuk bahan bakar. Kita salah satunya untuk metanol. Nah, itu juga kita akan lakukan karena impornya tinggi sekali. Kalau tadi yang impornya tinggi juga adalah soda as. Nah, ini akan kita lakukan. Itu tujuan hilirisasi yang akan kita lakukan untuk gas. Jadi satu, dengan keterbatasan gas kita ini, kita ingin memanfaatkan sebaik-baiknya gas ini
untuk satu memberikan nilai tambah ya yang optimal. Kedua adalah bagaimana kita bisa menekan import atau sebagai substitusi import supaya memperbaiki neraca perdagangan dan keuangan kita ke depannya. Hilirisasi sektor migas yang dicanangkan pemerintah Indonesia akan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri. Hilirisasi juga berarti memberi banyak peluang untuk kelanjutan investasi di berbagai bidang industri turunan migas. Sebagai salah satu negara dengan potensi gas terbesar di Asia Pasifik, sampai saat ini Indonesia masih mengimpor 80% metanol untuk kebutuhan domestik. Demikian juga dengan produk turunan lain seperti amonia dan LPG. Sektor-sektor lain yang juga akan berkembang seiring hilirisasi adalah industri pupuk, metanol, amoniak, LPG, dan lain sebagainya. Kalau kita bicara hilirisasi ini kan adalah pengolahan dari produk hulu. Nah, kita sedang mencoba meningkatkan ya, sumber daya dari hulu tadi. Kita mencari sumur-sumur baru, kemudian kita juga mencoba sumur-sumur yang ada, melihat potensi untuk ditingkatkan volumenya. Nah, itu kita bicara dari hulunya. Kemudian ke hilirnya tadi, kita akan dorong produk-produk apa yang bisa dikembangkan, yang kita melihat demand-nya, baik domestik maupun global, itu cukup tinggi untuk jangka waktu yang cukup panjang. Nah, dari situ maka kita mencoba meyakinkan investor untuk mereka datang ke Indonesia mengembangkan industri hilirisasi itu. Karena jelas bahan bakunya, jelas pasarnya, dan jelas juga bagaimana prosesnya bisa dibangun di Indonesia. Teknologi mereka pasti punya, sumber daya manusianya kan nggak mungkin mereka kirim semua. Nah, ini juga merupakan mungkin tugas yang harus kita laksanakan, bagaimana kita bisa mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia kita dalam waktu yang cepat. Program strategis penghiliran migas merupakan satu kebutuhan yang sangat mendesak. Produk turunan migas dalam negeri juga memiliki pasar yang terbuka lebar dengan produk turunan yang beragam. Di sisi lain, penggunaan sumber daya migas juga menghadapi tantangan seiring perubahan zaman. Energi baru dan terbarukan telah jadi tuntutan di tingkat global seiring tumbuhnya kesadaran lingkungan. Kebijakan dan regulasi yang jelas dan tegas dari pemerintah jadi kebutuhan strategis untuk menghadapi tantangan ini. Migas ini satu komoditas yang strategis ya, digunakan oleh banyak sekali industri, turunannya juga banyak gitu ya. Ada barang-barang peralatan sehari-hari gitu ya, bahkan kita gunakan juga untuk yang di level industri pun gitu ya, ataupun untuk masyarakat ya. Nah, tapi memang kalau itu terjadi ya, seterusnya ya bisa kita bisa membahayakan neraca perdagangan kita gitu ya. Jadi mengatasinya saya kira perlu satu kebijakan yang jelas tentang kebijakan energi kita ke depan seperti apa, sehingga pilihan-pilihan sumber-sumber teknologi apa yang mau dikembangkan, termasuk dengan teknologinya, itu harus dimunculkan gitu. Nah, memang banyak hal ya sebenarnya kalau kita mau melakukan ini dengan baik, itu bisa menjadi hal fundamental untuk mengubah arah atau memperbaiki yang kurang dan sudah melanjutkan apa yang sudah bisa dilakukan dengan baik oleh pemerintah sebenarnya. Presiden Joko Widodo semenjak awal pemerintahan telah menegaskan paradigma baru migas Indonesia, yaitu bukan lagi sebagai sumber penerimaan, melainkan prime mover ekonomi atau penggerak perekonomian negara. Dengan menjadikan migas sebagai penggerak utama perekonomian negara,
maka ada banyak dampak positif yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Ya, hilirisasi ini kan sudah dimulai, tidak boleh berhenti. Baik di urusan mineral, nikel sudah berjalan dari mulai turunan di katot, di prekursor, nanti EV baterai, lompat lagi menjadi electric vehicle. Kemudian tembaga juga sama, tembaga kita lihat dari anoda, katoda, nanti kemudian bisa copper foil dan turunan-turunan lainnya juga harus ditarik ke negara kita Indonesia. Sehingga nilai tambah itu ada di dalam negeri, nilai tambah ada di Indonesia. Kesempatan kerja terbuka di Indonesia, bukan di negara lain. Dan itu tidak hanya berhenti di tembaga, di nikel, akan lari ke boksit, lari ke timah, lari ke batu bara, lari di komoditas perkebunan, lari di komoditas pertanian, lari di komoditas kelautan dan perikanan, semuanya. Sehingga nilai tambah sekali ada di negara kita. Itu yang akan menjadikan negara ini menjadi negara produsen, negara produksi. Dan kekuatan pertumbuhan ekonomi itu ada di produksi, bukan di konsumsi. Chandra Asri adalah salah satu perusahaan yang berkaitan erat dengan proyek besar hilirisasi sektor migas. Perusahaan ini telah memiliki pengalaman selama lebih dari 31 tahun di bidang industri pengolahan petrokimia. Melalui fasilitas produksi terintegrasi yang berada di Cilegon dan Serang, Chandra Asri menghasilkan bahan baku plastik dan produk petrokimia dasar lainnya. Produk kimia dasar ini digunakan untuk memasok kebutuhan industri di bidang otomotif, pipa, kemasan, kesehatan, dan berbagai produk lainnya. Kebijakan hilirisasi sektor migas jadi pendorong penting bagi perusahaan seperti Chandra Asri untuk memenuhi kebutuhan pasokan yang selama ini masih diimpor dari luar negeri. Ya, kami dari Chandra Asri sangat mensupport atas upaya pemerintah di dalam hilirisasi daripada turunan minyak dan gas. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini rantai supply daripada minyak dan gas bumi ini diolah dulu menjadi namanya olefins, tadi juga polyolefins, dan kemudian menjadi barang jadi yang tadi saya sampaikan. Nah, mata rantai ini membuat satu nilai tambah yang sangat besar, hampir 75% nilai tambah dari produksi BBM atau minyak lainnya. Hilirisasi ini kita sebut bahwa Chandra Asri masih mengimpor bahan baku ini. Hampir 95% bahan baku kita import yang nafta ini karena ketersediaannya di Indonesia sangat kurang. Untuk itu tentu kami mengharapkan ke depan pemerintah bersama swasta tentunya bersama-sama dapat memenuhi kebutuhan Chandra Asri sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor. Ini adalah lintas sektor dari petrochemical, mining, kemudian barang jadi untuk masa depan yang menjadi efisiensi dan kan juga low carbon. Hilirisasi migas akan memperkuat industri dasar petrokimia dalam negeri, yang berarti juga akan meningkatkan akselerasi industri dari berbagai sektor. Selain bisa mengurangi kerugian devisa dan menumbuhkan investasi, hilirisasi sektor migas di bidang petrokimia juga memberi manfaat langsung kepada masyarakat, baik sebagai konsumen pengguna berbagai produk turunan maupun terkait dengan terbukanya lapangan kerja. Di satu industri petrochemical yang terintegrasi, itu lapangan kerja pada saat pembangunan setidaknya 25.000 lapangan orang untuk bekerja. Dan kemudian saat beroperasi setidaknya 2.000 orang yang akan bekerja. Dan kemudian dampak hilirisasinya maka terserap menciptakan lapangan kerja lebih kurang 3 juta orang. Jadi begitu besar peranan petrochemical yang kuat untuk menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan. Di samping dampak langsung pada tenaga kerja, juga akan berdampak pada komunitas. Dampak juga pada kesejahteraan kepada masyarakat, baik di ring 1, ring 2 maupun secara nasional, dapat
mengurangi ketergantungan impor yang saat ini begitu cukup tinggi. Posisi strategis industri kimia seiring hilirisasi sektor migas ini telah mendorong investasi besar-besaran dari luar negeri. Salah satu investasi baru yang sedang berjalan adalah proyek pembangunan pabrik kimia PT Lotte Chemical Indonesia atau LCI. Kompleks kimia terintegrasi di atas lahan seluas 110 hektar ini terletak di kota Cilegon, Banten, dengan investasi senilai 3,9 miliar US dollar atau sekitar 60 triliun rupiah. Nilai investasi yang sedemikian besar membutuhkan penanganan yang serius dan sungguh-sungguh untuk terrealisasikan dengan baik. Itulah sebabnya pemerintah terus melakukan perbaikan dan perubahan untuk terciptanya iklim investasi yang maksimal. Masalah yang masih kita hadapi dalam membangun industri itu adalah penyediaan lahan. Jadi lahan ini masih menjadi masalah yang cukup besar atau utama dalam kita mendukung pembangunan industri. Syukur alhamdulillah sekarang kita sudah bekerja sama. Jadi kalau misalnya lahan itu ada di kawasan hutan, maka kita bekerja sama dengan Kementerian LHK untuk menyelesaikan proses perubahan statusnya. Nah, kemudian dengan ATR BPN, pun kita untuk mendapatkan izinnya sehingga investor betul-betul merasa nyaman. Karena lahan pertama kan, baru kedua adalah konstruksi. Nah, untuk konstruksi kemudahan perizinannya. Kalau dulu ada namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Sekarang namanya PBG. Nah, tetapi hampir sama. Ini juga kita sederhanakan prosesnya sehingga lebih cepat untuk bisa menyelesaikan konstruksinya. Setelah itu ada izin usaha. Setelah mereka menyiapkan industrinya, pabriknya, maka mereka akan berproduksi. Untuk mereka berproduksi itu harus punya izin usaha. Izin usaha juga kita sudah lakukan kemudahan. Ini usaha industri maka dengan Kementerian Perindustrian. Ya. Tapi sekarang seluruh proses perizinan sudah kita lakukan melalui sistem yang kita sebut OSS, Online Single Submission, yang mana Kementerian Investasi BKPM merupakan lembaga yang ditugaskan untuk melaksanakan OSS ini, gitu loh. Sehingga itu juga sesuatu yang bisa memberikan kemudahan dari sisi perizinan kepada pelaku usaha. Jadi kemudahan ini kita dapatkan melalui kerjasama kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Proyek lain atau Lotte Chemical New Ethylene Project ini ditargetkan selesai pada tahun 2025 dengan target produksi 1 juta ton bahan kimia dalam 1 tahun. Jumlah produksi ini akan memperbaiki defisit perdagangan Indonesia yang selama ini masih melakukan impor, sekaligus memberikan landasan bagi pengembangan industri kimia dalam negeri, bahkan untuk kebutuhan ekspor. Selain itu, proyek ini juga telah memberi kontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Jumlah tenaga kerja yang diserap pada saat konstruksi berjumlah sekitar 13.000 orang. Dan saat mulai berproduksi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sekitar 1.000 orang. Kementerian Investasi BKPM memberi perhatian besar atas investasi dengan nilai strategis yang demikian ini. Sesuai dengan tugas dari Kementerian Investasi BKPM, kami bukan hanya mengurus perizinan berusaha, tetapi ada tugas kami yang lain adalah memfasilitasi investor untuk mereka dapat melaksanakan atau melakukan kegiatan usahanya. Di case Lotte ini, mereka kemarin tadi sudah disebutkan bahwa ada masalah lahan. Itu Bapak Menteri Investasi, Pak Bahlil, turun langsung melihat apa permasalahannya. Dan akhirnya kita melihat solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikannya. Dan itu dilaksanakan, akhirnya selesai masalah itu. Kemudian ada masalah yang lain, perizinan dan sebagainya,
itu pun kami fasilitasi karena harus berbicara dengan kementerian lembaga yang lain juga termasuk dengan daerah. Nah itu kita laksanakan dan akhirnya Lotte bisa melaksanakan kegiatan usaha untuk industri hilirisasi petrochemicalnya. Nah itu sebetulnya yang sudah dilakukan pemerintah. Jadi pemerintah mensupport seluruh aspek, bukan hanya perizinan tadi ya, lahan pun kita lihat, gitu loh. Apabila memang pemerintah bisa hadir di sana untuk menyelesaikan permasalahan mereka, maka kami akan hadir. Peran Kementerian Investasi BKPM yang menyelesaikan persoalan-persoalan terkait penanaman investasi mendapat apresiasi dari PT Lotte Chemical Indonesia yang menjadi bagian dari grup perusahaan petrokimia Lotte Chemical Corporation yang berbasis di Korea Selatan. 2025년 롯데케미칼 인도네시아 공장이 가동되면 연간 에틸렌 100만 톤, 프로필렌 52만 톤의 업스트림 제품과 폴리프로필렌 25만 톤, 부타디엔 14만 톤, BTX 40만 톤 등의 다양한 다운스트림 제품이 생산될 예정입니다. 이를 통해서 연간 매출 20억 달러 이상을 목표로 하고 있습니다. 롯데케미칼이 추진하고 있는 라인 프로젝트는 2022년 1월에 투자부 바흐릴 장관님과의 MOU 체결 및 EPC사와의 계약 체결을 시작으로 본격적인 건설에 돌입했습니다. 이후 2년 동안 투자부를 비롯한 인도네시아 정부의 관심과 적극적인 지원에 힘입어 23년 11월 현재 설계 조달을 포함한 프로젝트 전체 진도율은 85%, 건설 진도율은 66%를 달성했습니다. 특히 지난 9월에는 조코 위도도 대통령께서 저희 현장을 방문하신 이후에 저희 프로젝트가 더욱 순조롭게 진행되고 있습니다. 현재 저희 현장에는 하루에 13,000명 이상의 인력이 투입되고 있습니다. 이 중 95% 이상이 인도네시아 로컬 인력이고 나머지는 한국에서 파견된 기술자들입니다. 저희 롯데케미칼 인도네시아는 인도네시아 정부 및 반텐주, 실레곤시, 지방정부와의 적극적인 협력을 통해 일자리 제공, CSR 활동 등 지역사회와의 상생을 위해 노력하고 있습니다. 롯데케미칼 인도네시아가 진행 중인 라인 프로젝트의 총 투자비는 39억 달러입니다. 그중 23년 11월 현재 70%인 27억 달러의 투자가 실현되었고 25년 상반기까지 39억 달러의 투자를 완료할 예정입니다. 본 투자가 완료된 이후에도 외국인 투자자에 대한 세제 혜택과 적극적인 행정 지원이 뒷받침된다면 후속 투자의 검토도 가능할 것이라고 생각됩니다. 네, 저희 롯데케미칼이 인도네시아를 투자처로 결정한 이유는 세 가지가 있습니다. 첫 번째, 인도네시아는 현재 석유화학 제품의 50% 이상을 수입하고 있습니다. 그래서 저희 롯데가 인도네시아에 투자를 한다면 이런 인도네시아의 경제에 발전할 수 있을 거를. Pengembangan investasi industri kimia ini adalah salah satu bukti nyata keberhasilan kebijakan hilirisasi sektor migas yang dicanangkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Di masa mendatang, Indonesia akan memiliki fondasi pengembangan ekosistem berbagai sektor industri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan dunia. Dengan nilai strategis ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk terus menjaga momentum investasi dan pembangunan negeri ini. Ya, tetap semua harus diatur ya, bahwa tidak bisa juga kita buka selebar-lebarnya. Di sini makanya
dalam konteks negara Indonesia menjadi economic statecraft itu negara berperan besar, negara di depan. Ya. Kalau dulu kita berkaca dari kemajuan negara Jepang, ya, negara-negara Asia Timur ataupun sekarang seperti China, ya, negara itu memegang peran penting. Ya. Kalau literatur Barat bilangnya state capitalism lah, kapitalisme negara, mengatur negara tidak hanya regulator, tidak semata-mata mengatur saja, ya, tetapi juga bisa juga terlibat sebagai pemain, ya, menentukan target-targetnya, mengajak swasta, tapi aturannya jelas. Ya. Tapi dengan adanya semacam ide bahwa negara hadir di depan untuk kepentingan masyarakat, ya, untuk kesejahteraan masyarakat, itu menjadi yang paling penting. Kesadaran itu menurut saya, karena itu bisa mengorkestrasi nanti kebijakan apa atau sektor apa yang penting dimajukan, khususnya untuk kebijakan investasi, perdagangan, industri, teknologi, energi. Jadi memang hilirisasi itu tidak hanya ya berdampak pada satu kekuatan tertentu atau beberapa kekuatan tertentu. Nah, konsep pentahelix ini menarik sekali. Saya dari universitas, ya, nah ini contoh saja. Ya. Investasi didatangkan ya, oleh Meninvest, BKPM, ya kan. Nah, untuk membangun industri misalnya. Industri apa? Butuh kan dari universitas datang teknologi apa, researchernya. Ya. Industri yang akan main di situ mungkin butuh juga. Nah, boleh yang punya kekuatan dia bikin, tapi kalau enggak dia bisa datang ke kampus. Nah, ini sudah ada satu kaitan kan? Ada pemerintah, ada universitas, ada industri. Jangan lupa juga ada masyarakat yang kita harus memastikan industri atau produk-produk yang dilakukan itu atau yang dihasilkan harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dikedepankan dong, ya. Tidak hanya industri itu cari untung saja kan, ya. Boleh industri harus cari untung karena agar sustainable kan. Hilirisasi migas menjadi pondasi penting dalam mewujudkan pembangunan bagi masa depan Indonesia. Visi besar ini akan mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mampu mengolah sumber daya alam, memberikan nilai tambah, dan mensejahterakan rakyat. Hal ini bisa terwujud dengan kehadiran investasi berupa modal kapital sekaligus transfer teknologi yang diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia. Cita-cita besar ini tentu saja masih harus terus berproses dan membutuhkan keberlanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.